Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkan dengan melakukan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashul Ibad. Semoga kajian kita bermanfaat bagi kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita, kitab Nashul Ibad, dan kita masih membahas bab thulathi, makalah yang ke-15. Poin pertama dan kedua sudah kita bahas, dan pagi ini kita akan melanjutkan dengan membahas poin yang ketiga dari makalah yang ke-15 bab thulathi ini. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwa makalah yang ke-15 ini ada cerita salah seorang lelaki Bani Israel telah mengumpulkan 80 peti yang isinya itu ilmu, tetapi ilmunya itu tidak bermanfaat. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Bani Israel itu untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, yakni laki-laki tadi itu, bahwa meskipun toh engkau mengumpulkan ilmu yang sangat banyak, ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali jangan mencintai dunia. La tuhibbud dunya. Karena apa? Falaisat bidaril mu'minin. Karena mencintai dunia itu bukan merupakan tempat kembali orang-orang mukmin. Yang kedua, wala tusahibis syaitan. Kamu jangan bersahabat dengan syaitan. Karena apa? Falaisa birafiqil mu'minin. Syaitan itu bukan teman bagi orang-orang mukmin.
Nah, yang kita bahas adalah yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini, wala tu'zi, janganlah engkau menyakiti ahadan, pada seorang pun. Ya. Nah, ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan min ibadillah, ya, dari hamba-hamba Allah. Ya. Jadi ini larangan untuk menyakiti seorang pun, ya, siapapun itu, ya, karena semua ini kan hamba Allah. Ya. Nah, lalu diberi penjelasan argumen kenapa kok tidak boleh menyakiti seseorang itu, falaisa bihirfatil mu'minin, karena yang namanya menyakiti seseorang itu bukan merupakan pekerjaan orang mukmin. Nah, ini penjelasannya, aidi anna al-idza'a, karena sungguhnya menyakiti seseorang, laisa sana'atahum, bukan merupakan pekerjaan orang-orang mukmin. Bapak dan Ibu-ibu, saya kira jelas ya di dalam makalah ini, ya, untuk supaya ilmu itu bermanfaat, ya, itu diantara kiatnya jangan sampai menyakiti orang lain. Ya. Karena apa? Orang lain. Karena apa? Menyakiti orang lain itu bukan merupakan aktivitas, bukan merupakan pekerjaan orang-orang mukmin. Ya, kita semua tahu ya, jelas memang orang mukmin itu tidak menyakiti orang lain, karena pekerjaan orang mukmin itu sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala justru berbuat baik, bukan kok menyakiti. Ya. Dalam Al-Qur'an itu sangat tegas ya. Perintahnya itu ya wa ahsin, hendaklah kamu berbuat baik. Ya. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ya. Jadi kita itu kan memang di dalam berbuat, ya, sedapat mungkin mencontoh perbuatan Allah, ya. Dalam berakhlak itu mencontoh akhlaknya Allah. Ya. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak Allah, ya. Itu ungkapan yang sering kita dengar, ya. Makanya sampai kenapa kita ngaji Asmaul Husna itu supaya kita tahu persis asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, sehingga dengan mengetahui asma Allah itu kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Allah. Nah, dalam hal berbuat baik ini ya sama kasusnya. Jadi kita berbuat baik itu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah itu Masya Allah luar biasa kan ya. Berbuatnya baik kepada kita itu luar biasa. Ya. Maha segalanya, ya. Karena saking baiknya Allah kepada kita itu. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik juga itu, mencontoh Allah itu. Wa ahsin, berbuat baiklah kalian, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, karena perintahnya berbuat baik, maka berbuat jahat, menyakiti orang lain, itu ya lawannya dilarang. Ya. Ya. Berbuat baik kepada tetangga itu diperintahkan, ya. Menyakiti tetangga ya pasti dilarang karena lawannya. Ya. Ya.
Nah, berbuat baik itu memang diantara yang juga ditekankan oleh Allah itu khususnya kepada tetangga. Sampai dalam salah satu hadis dinyatakan ya, jadi kalau kamu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, hendaknya kamu berbuat baik kepada tetanggamu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarah. Hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Nah, sebaliknya ya, menyakiti orang lain, termasuk juga menyakiti tetangga, itu ya jelas dilarangnya, tidak boleh. Ya. Bahkan malahan kalau di dalam makalah ini tadi kan yang namanya jangan menyakiti orang lain itu dalam kerangka sekedar supaya ilmunya bermanfaat. Kalau kamu kok menyakiti orang lain, ilmumu seberapapun tidak akan bermanfaat. Dalam banyak hadis malah lebih dari itu. Ya. Menyakiti orang lain itu atau berbuat baik kepada orang lain itu malah sampai menjadi ukuran sempurna Islam dan tidaknya seseorang, sempurna iman dan tidaknya seseorang. Jadi lebih dalam lagi, tidak sekedar ilmunya tidak bermanfaat, tapi bisa menjadi muslimnya tidak sempurna, imannya tidak sempurna. Jadi misalnya dalam hadis yang saya kira kita sering mendengar lah ya, karena di hadis ini populer ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Rasulullah menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang itu dikatakan sebagai seorang muslim apabila ya, muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya maupun gangguan tangannya. Loh, ini kan jelas sekali menunjukkan bahwa kesempurnaan setidak-tidaknya seorang muslim itu ya diukur dengan apakah seseorang itu selamat enggak darinya gangguan lisan maupun gangguan tangannya. Dengan redaksi yang lain ya, dengan redaksi yang lain Rasulullah juga pernah menyatakan bahkan malah sampai menjadi sebab masuk surga dan tidaknya seseorang. Ya. Rasulullah pernah menyatakan juga la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu merasa tidak aman dari gangguannya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita merujuk pada hadis-hadis Nabi, malahan justru lebih dalam lagi ya, tidak sekedar menyebabkan ilmu tidak bermanfaat, tapi menyebabkan seseorang itu bisa menjadi berkurang keislamannya, bahkan sampai menjadi tidak bisa masuk surga gara-gara tadi menyakiti saudaranya itu, menyakiti tetangganya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan, nah menyakiti itu ya minimal kalau kita merujuk kepada Nabi tadi itu ya, hadisnya tadi itu menyakiti baik secara fisik maupun menyakiti hatinya ya. Ya, kalau tadi ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau selamat dari tangannya itu berarti kan menyakiti secara fisik itu. Ya, karena kekerasan dengan tangan itu ya fisik ya.
bisa nempeleng, bisa apa? Bisa memukul, bisa apa lagi? Tangan ini jangan hanya dibayangkan tangan, kaki juga bisa menendang. Ini hanya sekedar mewakili saja ya. Intinya fisik itu sasarannya ya. Sakit fisik. Nah, ada lagi juga bil lisan nih dari lisannya ya. Nah, kalau sakit yang dari lisan itu tidak fisik biasanya ya, sakitnya itu. Tapi hati pasti yang sakit. Tapi jangan lupa loh ya, sakit hati itu kadang-kadang malah lebih sakit ketimbang sakit fisik. Ditempeleng paling ya rada aboh sithik, rong dina telung dina hilang ya Pak ya. Bahkan misalnya ditusuk lubang saja itu ya dijahit ya paling-paling ya hilang gitu, lama-lama. Tapi kalau sakit karena lisan, itu sakitnya kadang-kadang sampai di sini dan sampai lama itu nggak hilang-hilang itu ya. Bahkan kadang-kadang sampai di bawah mati itu. Ya. Ya, sakit dibully, sakit dicaci, sakit di kata-katai, sakit dihina, ya, sakit di fitnah, ya, dirasani, ya, macam-macam lah ya, bentuknya sakit secara verbal itu dengan lisan itu. Nah itu menyakitkan juga dan itu jangan juga. Jadi sekali lagi jangan menyakiti orang lain itu baik dengan lisan kita secara verbal maupun secara tindakan ya dengan tangan ya. Ya. Tapi sekali lagi tangan itu jangan hanya dibayangkan dengan tangan saja ya, dengan kaki pun juga bisa ya. Dan termasuk juga sebenarnya lisan dan tangan itu juga hanya mewakili ya, karena sebenarnya orang menyakiti itu kan tidak harus dengan lisan dan tangan, bisa juga dengan sikap aja bisa kok. Kita diam itu sudah menyakiti orang kok. Ya. Nuwun sewu Bu, pernah Bu didiamkan Bapak itu, kemudian sampai sakit itu pernah Bu. Didiamkan kok, nggak diomongi, nggak ditangani juga enggak. Hanya didiamkan aja. Pernah? Oh, ibu-ibu nggak ngaku. Bapak-bapak pernah, Pak? Ya. Atau tidak suami istri, misalnya tetangga atau teman. Ya. Lu kan ada itu, hanya diem aja itu sudah menyakitkan loh itu dia. Didiamkan, itu kan hanya sikap. Ya. Lisan ya enggak, tangan ya enggak, tapi menyakitkan kan. Makanya Masya Allah seperti Islam itu luar biasa ya. Kemudian lalu punya aturan jangan sampai mendiamkan orang itu lebih dari 3 hari. Codaan itu juga nanti sampai lebih dari 3 hari itu kan luar biasa itu. Ya bolehlah suatu ketika mendiamkan orang gitu ya, itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu kan luar biasa itu. Ya. Masya Allah ya. Jadi ya Allah, intinya menyakiti orang itu tidak boleh. Ya. Nah yang tadi saya sampaikan itu baru secara umum ya. Jadi menyakiti dengan lisan, dengan tangan, bisa juga dengan sikap, ya. Ya. Yang itu berakibat sakitnya seseorang, baik itu sakit secara fisik maupun sakit hati. Dan jangan lupa ya, sakit hati itu kadang-kadang lebih sakit ya, daripada sakit gigi. Ya. Sakit gigi itu sudah sakit, tapi sakit hati lebih sakit lagi. Itu lagunya Pak Ilyas itu ya, menirukan lagunya Maggie Z itu ya. Ya baik. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kalau larangan-larangan yang secara eksplisit terkait menyakitkan hati itu ya banyak sekali ya, atau menyakitkan fisik itu ya banyak sekali ya. Ya, misalnya yang sangat kita juga sering dengar ya, itu misalnya yang ada di dalam surat
apa itu surat Al-Hujurat gitu ya. Ya, itu kan banyak sekali itu di dalamnya itu ada larangan-larangan terkait dengan kehidupan sosial itu supaya nyaman gitu. Ya. Misalnya Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ini larangan pertama untuk saling menghina. Janganlah orang-orang mukmin itu menghina satu kaum ya, dengan kaum yang lain. Sebab alasan Allah ya, argumen Allah kenapa kita itu tidak boleh merendahkan orang lain. Ya. Itu karena bisa jadi kaum yang direndahkan itu malah lebih baik dari yang merendahkan. Sebab kita itu kan pada umumnya kan orientasi di kediri. Belum tentu itu yang direndahkan itu malah lebih rendah, bisa jadi malah lebih baik, makanya jangan merendahkan orang lain. Dan juga jangan sampai wanita tertentu merendahkan wanita yang lain. Ini Masya Allah ini. Jadi setelah kaum, lalu kemudian wanita disebut secara khusus. Ya. Janganlah wanita satu merendahkan wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang merendahkan itu malah justru lebih baik dari yang merendahkan. Ya. Masya Allah ya. Ya. Wala talmizu anfusakum, jangan mencela dirimu sendiri. Ya. Nah ini mencela dirimu sendiri ini ya sama aja dengan mencela orang lain ya. Jadi orang lain itu yang kalau sama-sama muslim itu kan satu diri. Ya, seperti diri yang satu. Nah kalau itu dicela ya sama aja dengan mencela muslim yang lain, mukmin yang lain. Ya, ini tidak boleh juga mencela. Ya. Lalu tidak boleh wala tanabazu bil alqab, ya, melakobi orang lain dengan lakoban-lakoban yang buruk. Lakoban itu kan, lakob itu apa namanya? Penyebutan dengan gelaran ya, dengan sebutan-sebutan, tapi sebutan yang tidak bagus ya, jangan ya. Kalau misalnya memberikan sebutan yang bagus, orang senang ya. Tapi jangan yang tidak bagus ya. Nah, kita kan sering toh dalam kehidupan sehari-hari itu apa namanya? Memberikan lakoban kepada seseorang itu dengan lakoban dengan apa panggilan dengan sebutan yang tidak baik, itu tidak boleh, itu dilarang. Lalu masih di dalam surat apa namanya Al-Hujurat juga itu ya apa namanya Allah memberikan beberapa larangan ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya. Nah, jangan apa namanya banyak berburuk sangka, karena buruk sangka itu dosa, ya sebagiannya dosa. Kalau sangka yang baik boleh, ya husnudzon. Yang tidak boleh adalah dzon yang atau suudzon itu, ya berburuk sangka. Ya. Wala tajassasu, ya tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu menghibah ya. Jadi apa namanya ngerasani ya, atau apa namanya gerenengi orang lain gitu ya. Ya. Itu tidak boleh ghibah itu ya. Bahasa Indonesia apa ghibah itu? Kalau lupa sih. Menggunjing, astagfirullahaladzim. Kalau ngerasani, gerenengi itu kan bahasa Jawa ya. Menggunjing orang lain, jangan.
Ini kayaknya kemarin ghibah itu barusan ya kita bahas ya, belum lama ya. Ya. Lupa itu kan memang apa namanya senyatanya begitu. Senyatanya itu ghibah. Ya. Kalau kita menceritakan orang lain, ya, meskipun tahu itu nyatanya, kalau nyatanya itu menjadikan yang diceritakan itu nggak senang, dan itu ghibah namanya. Ya. Ya. Nah kalau diceritakan yang baik-baik kan tidak apa-apa karena senang ya, tidak masalah ya. Kalau cerita saudara kita yang baik tidak masalah, lah yang tidak boleh itu kalau cerita yang jelek, yang kalau yang diceritakan tuh tahu tuh nggak senang pasti. Nah itu ghibah itu. Nah yang menarik dalam Al-Quran itu sampai digambarkan atau ditamsilkan orang yang ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Artinya sangat berat itu apa namanya tingkat dosanya itu tidak boleh. Ya. Oke. Jadi ini Bapak-Bapak ya banyak sekali larangan yang kemudian berakibat menyakiti apa namanya orang lain. Ya. Dan Masya Allah ya sampai tadi itu apa namanya Nabi kita menyatakan tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu sampai merasa tidak aman dari gangguannya. Ya. Kita semua kan juga ingat ya setiap kali itu apa halal bihalal itu ya diingatkan kan ya menyakiti orang lain itu kalau sampai itu tidak tertunaikan di dunia maafnya itu nanti di akhirat akan dituntut oleh Allah itu. Ya. Si Anu pernah menyakiti si Anu, pernah memukul si Anu, pernah ini si Anu, pernah mendolimi si Anu. Itu nanti kalau nggak sampai ditunaikan di dunia, itu bisa menjadikan seseorang menjadi bangkrut itu kata Nabi. Ya. Orang yang bangkrut itu kata Nabi, al-muflis itu adalah orang yang nanti ke akhirat dengan membawa pahala surga, pahala puasa, pahala zakat, pahala ibadah-ibadah yang lain, tetapi juga banyak sekali berbuat ini, menzalimi orang lain itu, dan tidak tertunaikan, maka besok ditagih di akhirat, bisa jadi sampai pahala-pahalanya itu untuk menutupi keburukannya itu tidak cukup, itulah bangkrut. Nah mudah-mudahan kita tidak sampai di situ. Nah yang paling aman ya jangan sampai menyakiti saudara kita. Ya, jangan sampai ya. Tapi kalau suatu ketika kok misalnya suatu ketika kepleset terlanjur ya, harus segera minta dimaafkan. Karena apa? Karena dosa yang terkait dengan hak Adam itu harus dimaafkan oleh yang bersangkutan. Allah tidak akan memaafkan kalau yang bersangkutan belum memaafkan. Makanya hati-hati. Nah inilah beratnya dosa yang terkait dengan hak Adam itu. Ya. Kalau hakullah, asal kita berbuat baik dengan Allah, mohon ampun, kalau Allah menghendaki, selesai. Tapi kalau yang terkait dengan persoalan manusia, ini harus selesai dengan yang bersangkutan dulu, baru Allah kemudian menyelesaikannya. Ya sampai apa namanya ya, mendapatkan maafnya ya. Baik ya, saya kira ini ya makalah yang ke-15 bab Thulathi, bab yang isinya 3 poin dan kita sudah selesai membahas poin yang ketiga. Jangan menyakiti sama, jangan mencintai dunia ya. Kalau kita kok masih melakukan itu semua ya, itu menjadikan ilmu tidak bermanfaat. Nah mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua sehingga ilmu kita seberapapun ilmu itu ya sedikit atau banyak mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.